Besti, kalian suka makan kacang nggak? Kacang memang asyik buat ngemil ya, apalagi untuk menemani nonton TV. Jenis kacang-kacangan yang populer kita makan ada kacang tanah, kacang mede, kacang almond, pistachio, dan sebagainya. Nah, aneka kacang ini termasuk dalam biji-bijian, Besti. Dan kalian tahu nggak, ternyata biji-bijian disebut sebanyak 12 kali loh dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, An-Naba, Ar-Rahman, Al-An'am, dan surah Yusuf. Al-Quran menempatkan biji-bijian pada posisi penting dalam unsur makanan, pasti bukan tanpa sebab loh ya. Di depan saya ini ada berbagai macam biji-bijian. Paling ujung ada biji chia seed atau biji chia. Kemudian ini ada biji oat ya yang sering banyak orang konsumsi. Ada biji dari kacang edamame. Kemudian di sini depan saya ini ada dari kacang merah. Kemudian ada kacang almond, ada kacang hijau, kacang pistachio, dan kacang tanah. Serta inilah biji-bijian atau dari beras. Dan yang terakhir ini adalah biji-bijian yang merupakan mix dari berbagai macam biji-bijian. Apa yang menarik dari mereka yang perlu kita bahas? Sekali lagi, pemahamannya adalah kalau Al-Quran sudah membahasnya atau Allah sudah menyebutkannya secara khusus bahkan berkali-kali, maka berarti di situ ada sesuatu yang penting. Dalam ilmu gizi modern, ternyata biji-bijian memegang peranan penting dalam pola makan sehat. Meski ukurannya kecil, biji-bijian adalah makanan yang padat nutrisi sehingga sangat sayang untuk dilewatkan. Manfaat mengkonsumsi biji-bijian untuk kesehatan tubuh sangat banyak. Di antaranya sebagai sumber karbohidrat kompleks, lemak sehat, protein, vitamin, mineral, dan kaya serat. Masya Allah! Kita tahu bahwa makan makanan kaya serat dapat membuat rasa kenyang bertahan lebih lama dan mencegah kita makan berlebihan. Inilah salah satu alasan mengapa diet tinggi serat dianjurkan untuk menurunkan berat badan. Biji-bijian mengandung serat dalam jumlah yang tinggi, terutama biji-bijian utuh. Ini berarti manfaat mengkonsumsi biji-bijian dapat mengurangi resiko obesitas. Serat dalam biji-bijian juga bermanfaat untuk menyehatkan pencernaan. Makanan kaya serat akan mencegah terjadinya sembelit. Beberapa jenis serat dalam biji-bijian juga berfungsi sebagai prebiotik. Ini berarti mereka membantu memberikan makanan bakteri usus yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Penelitian juga telah membuktikan bahwa mengkonsumsi biji-bijian setiap hari dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Dari penelitian pola makan terhadap lebih dari 17.000 responden selama 10 tahun, ditemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi banyak biji-bijian memiliki resiko penyakit jantung 47% lebih rendah dibandingkan yang lain. Masya Allah! Manfaat mengkonsumsi biji-bijian utuh juga membantu menurunkan resiko stroke. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dipublikasikan di International Journal of Clinical and Experimental Medicine. Dalam analisis 6 studi terhadap hampir 250.000 orang, mereka yang makan banyak biji-bijian memiliki resiko stroke 14% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang makan sedikit biji-bijian. Besti, di dalam tubuh kita banyak terdapat radikal bebas yang berasal dari makanan atau lingkungan. Jika terus dibiarkan menumpuk, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada DNA dan sel-sel yang sehat, sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan dalam tubuh. Kerusakan inilah yang kemudian memicu timbulnya berbagai penyakit, mulai dari radang sendi, penyakit jantung, stroke, hipertensi, hingga Alzheimer. Radikal bebas ini dapat dinetralisir dengan antioksidan. Salah satu antioksidan yang sangat baik adalah flavonoid. Dan kalian tahu nggak, flavonoid ini banyak terdapat di mana? Ya, di dalam coklat, Besti. Wah, ternyata coklat selain enak juga bermanfaat ya, Besti. Coklat termasuk dalam biji-bijian. Pada coklat terdapat kandungan flavonoid yang cukup tinggi. Flavonoid juga membantu tubuh menyerap vitamin C lebih baik, serta mencegah dan mengobati artritis dan infeksi virus. Flavonoid juga bisa meredakan depresi dan menjadi mood booster saat suasana hati sedang kurang baik. Pantesan kalau habis makan coklat rasanya lebih tenang ya, Besti. Untuk mendapatkan flavonoid, kita disarankan untuk mengonsumsinya langsung dari makanan, bukan dari suplemen, karena biasanya flavonoid pada suplemen kadarnya lebih tinggi daripada yang alami, sehingga pada kondisi tertentu bisa mengganggu kesehatan. Besti, pasti kalian pernah dengar kalau sebaiknya jangan makan coklat atau kacang-kacangan terlalu banyak karena bisa bikin jerawatan. Bener nggak sih?
Ternyata sebenarnya alasan utama kacang disebut dapat menyebabkan jerawat adalah karena aktivitas sistem pencernaan setelah mengkonsumsi makanan ini. Kandungan lemak dan protein yang tinggi pada kacang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit saat mengolahnya. Bila proses pencernaan lambat, sistem kekebalan tubuh mungkin mulai memproduksi antibodi untuk mengatasi masalah ini. Sayangnya, antibodi tersebut ternyata juga mengiritasi kelenjar sebasea yang merangsang produksi minyak berlebih. Bila minyak terlalu banyak, pori-pori akan tersumbat dan menimbulkan komedo dan jerawat. Jadi, sebaiknya saat makan kacang, kita harus mengontrol berapa banyak yang kita konsumsi ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara hitungan, ya semua memang ada hitungannya. Cuman saya sering sampaikan bahwa hitungan bagi orang beriman itu adalah dosis keimanan. Dosis keimanan di mana ya Al-Quran menyampaikan bahwa makanlah sesuatu tapi jangan berlebihan. Ya, kita katakanlah ya akan repot sendiri kalau bagi saya ya kalau kita harus katakanlah wah sehari saya harus makan katakanlah 200 gram kacang ini, kacang itu atau biji ini, biji itu gitu kan. Takar saja sesuai kebutuhan kita atau mungkin sesuai dengan apa yang kita perlukan tentunya. Besti, kalian ingin makan biji-bijian tapi nggak tahu cara masaknya? Nah, ada cara yang sangat mudah nih. Tahu nasi putih kan ya? Nah, nasi putih ternyata bisa kita jadikan nasi kualitas super jika mampu mengolahnya dengan baik. Dan hari ini kita kasih tahu caranya. Pertama, siapkan aneka biji-bijian seperti kacang tanah, almond, pistasio, dan kacang merah. Kita campur aneka kacang-kacangan ini menjadi satu. Selanjutnya, kita siapkan beras yang sudah dicuci. Nah, kita akan masukkan kurang lebih sekitar 2 sendok makan lah ya biji-bijian ini ke dalam nasi kita. Lalu masukkan campuran biji-bijian tadi ke dalam beras, kemudian masak. Cara ini sangat praktis Besti, karena kita tetap bisa makan biji-bijian tanpa harus memasak terpisah dari nasi. Nah, nasinya sudah matang. Nasi ini menjadi sangat sehat untuk disantap karena mengandung banyak serat, vitamin, dan juga protein yang berasal dari biji-bijian tadi. Manfaatnya juga sangat baik. Aneka biji-bijian ini dapat menetralisir karbohidrat tinggi yang terdapat dalam nasi sehingga mengurangi resiko diabetes dan obesitas. Nah, memang yang jadi titik katakanlah kritisnya atau mungkin kita perhatiannya adalah bagaimana biji itu diolah. Ya sebagaimana secara umum ya, kita kan dulu ya orang-orang tua kita atau mungkin secara umum biasanya kalau ngemil itu kan bisa pakai kacang rebus ya. Ya sebenarnya itu kita bisa olah lebih banyak lagi di luar kacang rebus. Kita bisa juga bikin biji-bijian atau mungkin bubur dari kacang-kacangan atau biji-bijian seperti itu yang nanti bisa ditambahkan dengan pemanis yang sehat seperti gula aren, gula kelapa ya. Jadi kita mulai menghindari gula pasir. Jadi tidak ada masalah dan Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara luar sana dengan biji-bijian. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan itu, termasuk bagaimana kita bisa mencampurkan biji-bijian tadi dalam nasi atau beras yang biasa dikonsumsi oleh rakyat Indonesia.